Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mandi garam aura. Kalau di kita ini namanya RSA garam Ruqyah Plus. Kenapa plus? Karena di sini bisa lihat garam kita bukan hanya garam. Kebiasaan kan yang dijual itu kan garam saja, garam Ruqyah saja. Tapi kalau kita ini garam Ruqyah plus bidara, gini sahabat sekalian. Ya, garam Ruqyah bidara plus kelor. Jadi yang dicampur ini ada serbuk bidara, ada kelornya. Kemudian dicampur dalam garam, kemudian saya ruqyah secara full, sahabat sekalian. Kenapa saya buat garam ini? Karena kebanyakan orang ingin cepat, ingin instan. Kalau saya suruh campur sendiri, ruqyah sendiri, nanti ribet, luar biasa kan. Sebahagian yang bisa baca Al-Quran oke. Yang nggak bisa baca Quran gimana? Kan sayang mereka. Pasien-pasien saya terutama ya, kawan-kawan. Nah, garam ruqyah ini sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Cara buatnya mudah sekali. Nah, ketika bagi orang yang membeli garam ini nanti, ini kan ada buku panduan. Biasanya di area Luxmawe dan sekitarnya, di daerah tempat saya kasih buku besar seperti ini. Kalau untuk yang pesanan jauh, saya biasanya kasih buku kecil. Isinya sama saja, hanya saja kecil dan besar saja biar mudah kita paketkan. Nah, di sini ada ayat-ayat ruqyah secara lengkap. Baik, mulai saya ajarkan. Yang pertama sekali, siapkan air kira-kira 4-5 liter seperti ini, kawan-kawan. Yang kedua, siapkan tempat seperti ini. Yang ketiga, siapkan air panas. Nah, air panas ini dituangkan sekedar saja. Untuk apa air panas ini? Ini untuk melarutkan garam ini. Kenapa nggak langsung kemari seperti yang diajarkan di platform lain, cara mandi dengan garam ruqyah? Beda. Mereka cuma jual garam saja. Kalau kita ini ada bidara plus kelornya. Maka kalau langsung begini, dia nggak larut, sahabat sekalian. Nah, sahabat, tinggal ambil saja 2 sendok. 2 sendok segini, kawan. 1, 2. Nah, ini di dalamnya ini sudah ada serbuk bidara dan serbuk kelor. Makanya harus dilarutkan dengan air panas dulu. Kawan-kawan, nah, dilarutkan air panas. Agar serbuk bidara dan serbuk kelornya menyatu. Nah, kenapa garam ruqyah ini kok bisa diruqyah gitu kan? Karena Nabi juga dulu pernah meruqyah menggunakan garam. Dan secara sains dan teknologi pun garam ini telah diteliti, dia menyimpan suara atau merekam suara. Maka ketika kita bacakan Al-Quran kepada garam, maka garam itu menyimpan suara, merekam suara kita. Nah, seperti ini. Nah, sudah dilarutkan seperti ini, tinggal masukkan ke dalam sini nih. Tinggal diaduk secara rata seperti ini. Nah, ini tidak terlalu banyak lagi baca, kawan-kawan. Tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian baca ayat kursi 1 kali. Qul huwa falaq an-nas. Qul huwa Allahu ahad. Qul bil falaq wa bil nas 1 kali. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, ini disentuh ya tangannya. Ya Allah, ya Rabbal alamin, aku mandi dengan garam ruqyah plus ini. Kalau ada sial-sial dalam diriku, kalau ada yang menutup aura wajahku dari sihir, ya Allah, kalau ada sihir dalam tubuhku, ya Allah, musnahkanlah seluruh gatal-gatal dalam tubuhku yang dibuat oleh syaitan, yang karena pengaruh syaitan, pengaruh negatif, segala sesuatu ain yang menimpa diriku, ya Allah, sembuhkanlah. Kemudian harus doa seperti itu. Tiupnya bukan tiup dengan ini, agak sembur sedikit, kawan. Jadi sembur itu beda dengan tiup. Kalau tiup begini, kalau sembur begini. Nah, 1 kali sembur sudah cukup. Nah, kalau kita ingin meruqyah lagi, itu lebih bagus. Di sini ada panduannya. Tinggal membacakan, kalau kita misalnya bisa baca Al-Quran nih,
pingin tambah barakah lagi misalnya. Nah, bisa baca ayat-ayat ruqyah yang ada di sini sambil nyentuh, masukkan tangannya baca, begitu ya. Tapi kalau nggak dibaca lagi juga nggak apa-apa, seperti itu ya. Bagi yang sulit membaca Al-Quran sudah cukup begini saja kawan-kawan. Ini sudah bisa dimandi. Cara mandinya pelan-pelan, pelan, gosok di wajah, gosok di badan, semua gosok seperti itu, dan lakukan ini sampai habis. Ini sampai habis berarti ini bisa mandi sampai 4-5 kali, begitulah kira-kira sampai habis. Nanti lihat perubahannya sambil juga beramal hari-hari membaca ayat-ayat ruqyah yang ada di sini, yang ada di buku ini ya, baik yang besar atau yang kecil. Insya Allah kalau diamalkan berketerusan sampai 7 hari atau sampai 21 hari lebih bagusnya. Karena nanti kalau habis beli lagi atau beli langsung 2, begitu lebih kurang. Ini kan 250 mili. Nanti ada yang kita buat 500 mili begitu ya. Begitulah kawan-kawan, selamat dipraktekkan. Dan ini yang seperti ini, yang sudah jadi seperti ini, bukan hanya untuk mandi, bisa digunakan untuk rumah juga. Cuman kalau untuk rumah tinggal ditambah kasturi saja ya, kasturi yang bagus begitu ya, dipelkan ke rumahnya atau dipercik-percik, atau di toko juga boleh, di toko begitu buka disiram. Nah, kalau seperti ini. Cuma kalau di toko ukurannya ditambah lagi kawan, ditambah 2 sendok lagi ya. Begitu saja. Semoga Allah memudahkan kita. Ini hanya sebagai sarana saja, bukan yang menyembuhkan. Ini syifa. Adapun syafi itu Allah. Ini sarana-sarana, dengan ini kita berharap kepada Allah agar Allah sembuhkan kita. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin itu saja, lebih dan kurang nanti bisa tanya di kolom komentar kalau memang belum paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.